Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulun lupa memasang ini jadi kada kedengaran yang tadi mengikuti insyaallah. Nggih, ulun memastikan dulu suara ulun kedengaran jelas kah? Tinggi, jelas guru. Jelas, Ustaz. Nggih, tadi ulun kada memasang ini jadi kada ini. Tinggi. Yang pertanyaan kedua, ulun mohon maaf tidak bisa merekam ke YouTube karena pas mau direkam tadi HP-nya YouTube-nya tiba-tiba tertutup karena ada masalah di HP wala alam, masalah di aplikasi mungkin. Tapi pian sudah merekam jauh Ustaz lah. Tinggi, ulun rekam di komputer. Tinggi. Nggih, baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Kita lanjutkan yakni pasal fil jiddi, yakni tentang kesungguhan, wal muwazabati dan terus menerus, artinya dalam belajar ini harus mulazamah, wazabah, wal him dan ada kemauan kuat, kemauan tinggi. Ya, dia pasal yang akan datang ini membahas tentang bagaimana kesungguhan di dalam menuntut ilmu, kemudian continue, terus menerus, dan ada kemauan yang kuat, kemauan yang tinggi. Dan ini merupakan salah satu kunci kita untuk mendapatkan ilmu. Summa la budda minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Nah, kemudian kata pengarang kita, la budda, tidak boleh tidak, minal jiddi, daripada kesungguhan, wal muwazabati, dan terus menerus continue, lita wal mulazamati, dan mulazamah, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita nuntut ilmu harus muwazabah terus menerus ya, dengan waktu yang lama memang. Waktu yang lama. Untuk mendapatkan ilmu ini yahtaju ila tuli waqtin, memang perlu waktu yang lama. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani, dan kepadanya ada satu isyarah yang disyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang, kata Allah nih, mereka yang berjihad, mereka yang berjuang, fina pada kami, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya kami, sungguh kami akan menunjuki mereka subulana, akan jalan-jalan kami. Jadi mereka-mereka yang nanti yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan tunjukkan di dalam jalan perjuangan itu. Jadi apapun, misalnya kalau kita berjuang berdakwah misalnya, macam-macam rintangan dakwah, maka Allah akan menunjukkan jalan dakwah itu sendiri. Nah, demikian juga ketika mereka bermujahadah, berjuang, berkorban untuk mendapatkan ilmu, dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan petunjuk mereka pada jalan-jalan ilmu. Wallazina jahadu fi talabil ilm, kata Al-Imam Fudail, lanahdiyannahum subulal ilm. Orang-orang yang bermujahadah, berjihad, berjuang, berkorban di dalam mencari ilmu, lanahdiyannahum subulal ilm. Maka kata beliau, kami akan menunjukkan mereka subulal ilm, akan jalan-jalan ilmu. Ini perkataan daripada Imam Fudail bin Iyad bin Mas'ud At-Tamimi. Beliau ini adalah seorang ulama besar, ya, min akabiril. Ini kan salah satu daripada pembesar daripada ulama ahli ibadah yang soleh, di mana beliau wafat tahun 180. Wafat 180. Wakilah,
Nah, lalu dikatakan, nah, ini tadi menurut penafsiran daripada Imam Fudail bin Iyad. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata beliau, wallazina jahadu fi talabil ilm lanahdiyannahum subulal ilm. Wakila dikatakan, man talaba syai'an wajada wajada. Siapa yang mencari sesuatu wajada dan dia bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatkannya. Jadi kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wajada. Waman qara'al baba, dan siapa yang mengetuk pintu. Jadi mengetuk pintu, waladja, dan dia bersungguh-sungguh di dalam hendak apa? Di dalam mengetuk pintu tadi, bertubi-tubi mengetuk pintu tadi. Itu namanya waladja. Jadi berusaha ingin masuk, lalu waladja, bertubi-tubi di dalam mengetuk pintu. Walaja, maka ia akan masuk. Masuk dia, karena bertubi-tubi mengetuk pintu. Maka dia akan masuk, walaja. Wakilah, begitulah kita dalam belajar ilmu fikih, usul fikih, tafsir, usul tafsir, atau dalam belajar bahasa Arab misalnya tuh. Tiap hari kita belajar bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ya tadi terus menerus, muwazabah, mulazamah. Wakila dikatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar ma tata'anna, susah payah, dengan kadar susah payah kita, kesusah payah, dengan sekadar itu, tanalu ma tatamanna, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bersusah payah, alhamdulillah, sakit-sakit dahulu. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Qila dikatakan, ini hal yang penting juga untuk diperhatikan. Yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasatu. Dihajatkan fit ta'allumi, di dalam belajar ilmu, wa tafaqquhi, dan tafaqquh di dalam memahami ilmu. Jadi dihajatkan nih kita belajar menuntut ilmu ila jiddi salasati, kepada kesungguhan tiga. Yang pertama adalah al-muta'allimi, penuntut ilmu itu sendiri, pelajarnya, muta'allim. Nah, jadi harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami ilmu. Apakah cukup hanya sekedar muta'allim? Ternyata tidak. Apalagi wal ustazi, dan guru yang mengajar. Itu juga harus bersungguh-sungguh. Wal abi in kana fil ahya, dan bapak jika ada, bapak itu masih hidup, masih hidup. Nah, maka tiga ini harus selaras. Kalau misalnya lah yang bersungguh-sungguh itu hanya sekedar penuntut ilmunya, ternyata gurunya malas-malasan, tidak mau juga, tidak dapat juga. Gurunya sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan materi malam harinya, jadi sudah menyiapkan materinya, metodenya, dan seterusnya, ini sudah diupayakan. Tapi muridnya santai-santai saja, tidak bersungguh-sungguh, tidak mau juga. Gurunya sudah bersungguh-sungguh, muridnya sudah bersungguh-sungguh. Ternyata walinya, wali santrinya, wali muridnya, orang tuanya acuh tak acuh di dalam pendidikan, tidak memperhatikan, tidak mau juga. Nah, jadi tiga komponen ini harus selaras. Kita selaku wali santri harus mensupport penuh pendidikan anak kita. Kita tunaikan kewajiban kita, misalnya kewajiban membayar SPP, misalnya lah, kita tunaikan. Jangan sampai anak sudah kita serahkan, ternyata kita acuh tak acuh, tidak memperdulikan, tidak memperhatikan. Kalau misalnya ada panggilan daripada pihak pondok, ya segera kita mendatangi panggilan itu. Jadi tidak ada alasan lagi misalnya kayak karena sibuk usaha, sibuk ini. Ya kecuali dengan kesibukan itu tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita akan dipecat misalnya, itu lain lagi cerita kan. Itu bisa dikomunikasikan kepada pihak pondok. Nah, ini hal yang penting lah. Kadang-kadang ini tidak tapi diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya sekedar menuntut muridnya bersungguh-sungguh, ternyata kita sebagai pengajar santai-santai saja. Tidak tapi perhatian, itu tidak maksudnya. Jadi muta'alim,
kemudian apa tadi? Kemudian gurunya dan wali santri, wali muridnya itu. Tiga hal ini harus selaras, harus seimbang. Kalau kita menginginkan keberhasilan di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin anak kita berhasil, anak kita sukses, nah maka lihat dulu di pondoknya siapa gurunya. Apakah memang gurunya itu kompeten, apakah gurunya itu memang berkualitas, kemudian dan apakah memang pihak pondok itu betul-betul meriayah mengurusi anak kita. Nah, kemudian kalau sudah kita pastikan, maka anaknya kita dorong untuk bersungguh-sungguh. Kalau itu sudah dilakukan, maka kitanya lagi. Nah, kadang-kadang kita ini kadang-kadang kurang perhatian. Nah, jadi sekali lagi sesuai dengan pesan di dalam kitab ini, al-muta'alim wal ustaz wal ab yang sangat penting. Jadi perhatikan juga nantilah SPP juga nanti diperhatikan. Karena Masya Allah, pihak pondok itu kan kadang-kadang mengandalkan SPP di dalam operasional, di dalam menggaji gurunya. Nah, bagaimana misalnya kalau tidak terpenuhi, akhirnya gurunya mikir untuk mencari di luar. Pas ada gawian di luar, dia tinggalkan tugas dia mengajar. Tapi ya apa berbuat pada akhirnya lah. Karena kita, jadi itu satu. Yang kedua, kita tuh kalau memang punya kelebihan rezeki, ya perhatian juga guru-guru kita. Ya. Kada usah senang bertakun, jangan sampai sempat guru kita atau guru anak kita sempat menghubungi kita berhutang misalnya untuk kebutuhan hidup. Jangan sampai sempat begitu loh. Maka apa kita lah. Kita ini murid sidin, misalnya kita ini murid sidin, atau kita adalah orang tua dari murid sidin. Artinya kita punya anak loh, anak kita ini nuntut ilmu dan sidin. Lalu tiba-tiba menghubungi kita, Bapak, kalau ada kelebihan dari rezeki, saya pinjam 100.000 untuk beli ini misalnya untuk kebutuhan hidup. Itu Masya Allah kayak apa itu? Kurang perhatiannya kita. Jangan sampai begitu nanti. Jangan sampai ada guru kita atau guru anak kita menghubungi kita hanya untuk pinjam duit untuk keperluan itu, jangan sampai ada. Jadi karena itu kalau kita memang punya kelebihan rezeki, perhatikan guru kita. Perhatikan kehidupan mereka. Karena nanti tidak semua guru kita tuh kaya. Tidak semua ini. Kadang-kadang Masya Allah, untuk keperluan hidup aja susah mereka. Cuma memang karena guru ini, dilihat tidak nyaman sih dunia. Karena itu tadi beliau ibadahnya yang dia perhatikan. Jadi seolah-olah sugih padahal kehidupan Masya Allah. Jadi jangan dilihat anaknya kayak guru sidin tidak nyaman aja, dia senyum-senyum aja. Padahal di dalam kehidupan susah. Ya, Masya Allah. Banyak itu kita lihat. Karena gurunya redha, kona'ah tadi tidak sugih sidin. Padahal kehidupannya Masya Allah. Utang sudah kemarin. Ansyadani asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah syi'ran lisy-Syafi'i. Ansyadani asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah syi'ran lisy-Syafi'i. Jadi membaca syair kepada oleh Syekh Imam al-ajal al-ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah syi'ran lisy-Syafi'i. Syair bagi Imam Syafi'i. Yani al-jaddu yudni kulla amrin syasi'in. Jadi kesungguhan itu mendekatkan setiap perkara yang jauh. Ibarat ilmu itu masih jauh lah, karena kesungguhan itu bisa mendekatkan. Mendekatkan kesungguhan. Wal jaddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Dan kesungguhan itu bisa membuka setiap pintu yang tertutup. Dan kesungguhan tadi, dengan kesungguhan walaupun itu sulit untuk dibuka, tapi dengan kesungguhan pintu itu pun yang terbuka juga. Ini misalnya ada pintu nih sulit dibuka, tapi kesungguhan tadi akhirnya terbuka aja. Itu sebenarnya ilmu itu. Walaupun susah kita memahami, tetapi dengan kesungguhan maka akan dibukakan juga pada akhirnya dimudahkan untuk memahami. Memang bidayatul amr atau awalul amri, permulaan perkara sa'bun memang. Jadi bidayatul amr atau awalul amri, permulaan perkara itu sa'bun. Tapi wa akhiruhu sahlun. Tetapi akhirnya itu akhirnya dimudah. Dengan apa? Kemudian itu dengan kesungguhan. Tidak apa-apa kita misalnya berat belajar bahasa Arab, berat kita belajar nahwu. Ya tidak apa-apa. Karena memang itulah awal perkara. Lama-lama karena kesungguhan kita insya Allah dan itu memang sekali lagi itu yahtad ila tuli
ila tuli waktu. Dan itu berhajat kepada waktu yang lama memang. Bukan sehari 2 hari, tidak. Sehari 2 hari tidak. Jadi ulun pernah waktu masih sekolah ini ingin bekerja, ingin membantu orang tua di sawah. Membantu karena kebetulan orang tua itu petani, jadi ini membantu. Jadi oleh emak waktu itu dilarang. Jangan, Jarsidin fokus saja belajar. Kalau ilmu betani ini Jarsidin belajar tuh kada lama, paling sehari 2 hari bisa sudah. Tapi kalau menuntut ilmu itu lama Jarsidin. Itu ingat benar-benar. Akhirnya dilarang ulun bekerja. Karena beliau tuh khawatir kalau tidak fokus lagi belajar. Hanya dilarang untuk bekerja. Untuk yang membantu sidin betani dulu. Jadi disuruh fokus. Karena sidin belajar ilmu agama itu lama. Kata dia waktu itu. Nah, itu nasihat orang tua dulu. Dan akhirnya apa efeknya? Ini ulun belajar, terus akhirnya tidak bisa bekerja. Jadi ulun walaupun anak petani, ulun tidak bisa betani. Tidak bisa bertanam, tidak bisa menyangkul. Walaupun anak petani. Karena itu tadi dilarang orang tua waktu itu. Jadi difokusin untuk belajar. Ini belajar pagi, sore, malam. Belajar pagi, sore, malam. Siang, malam belajar. Hanya tidak bisa bekerja. Hanya tugas sudah ya mengajar. Kan sudah saat ini tidak ada kerjaan lain kecuali mengajar. Itu aja kebiasaan. Kebiasaan cuma mengajar ini. Masya Allah. Wa haqqu khalqillah bilhammi mru'un, dan sepaling berhak makhluk Allah Ta'ala bilhammi dengan kesedihan. Jadi paling berhak makhluk Allah nih, paling sedih siapa? Yaitu bilhammi mru'un, yaitu seseorang zuhimmatin, yang mempunyai kemauan kuat, namun yubla bi'aishin dayyiki, diuji, dibalakan, artinya diuji dengan penghidupan yang sempit. Itu paling berhak nih mau sedih, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat di dalam belajar ilmu, dalam menuntut ilmu, kemudian menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama misalnya, tapi hidupnya susah, hidupnya tidak baik. Nah, ini paling berhak sebenarnya. Karena dia sudah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ternyata dia diuji dengan kehidupan yang sempit. Sementara orang jahil, wal jahilun fi sa'atin wa ni'amin. Sementara orang jahil di dalam kehidupan yang mewah, bernikmat-nikmat. Jadi wajarlah sedih. Dia seorang yang alim, menuntut ilmu, tapi kehidupannya itu susah. Sementara orang jahil di dalam kehidupan yang nikmat. Maka bahwa jadirun bi an yaqtama wa yahzanlah. Maka pantaslah dia sedih dan dia berduka cita. Itu Jarsidin. Secara ini dulu nih, secara manusiawi kan wajar. Ada orang yang biasa-biasa saja, tidak berilmu, sekalinya sugih, kaya, kehidupan yang nyaman, sementara dia yang belajar ilmu, yang bersungguh-sungguh, ternyata kehidupannya sempit. Namun Jarsidin, wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi, dan itu merupakan dalil atas qada Allah dan hukum Allah. Ini sudah memang keputusan Allah, ini bahkan dalil yang jelas. Apa dalil yang jelas? Bu'sul labibi, yaitu kehidupan yang susah orang yang cerdas, labib, watibu aisyil ahmaki, dan kehidupan yang baik, kehidupan yang mewah orang yang bodoh. Orang cerdas, orang alim, kehidupannya susah. Orang bodoh, kehidupannya adalah, nah, itu memang sudah, itu berarti menunjukkan qada Allah. Karena ya, secara logika harusnya orang alim itulah yang kehidupannya mewah. Orang cerdas kehidupan yang baik. Orang bodoh harusnya kehidupannya sulit. Nah, itu kan secara logika. Tapi ternyata dalam kehidupan kita saksikan di mana banyak orang yang alim, tuan-tuan guru yang kehidupannya susah, namun dia seolah-olah kaya, itu hanya semata-mata karena keredoannya, pemaafnya, dan seterusnya. Namun orang bodoh banyak dalam kehidupan itu ternyata hidupnya nyaman, hidupnya mewah. Masya Allah. Tetapi khawatir juga orang kita yang tidak berilmu, misalnya nih, ada orang jahil, dan hidupnya memang khawatir kalau itu punya istidraj, anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara kepada orang yang berilmu, orang alim, kehidupan susah itu ya semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Nah, kenapa? Li'annahu law lam yakun bi qada'i wa hukmi bal bin nazar ila al-ilm wal jahl lakana al-amru bil aksi. Nah, karena kalau itu bukan karena qada Allah, bukan karena keputusan Allah, maka harusnya perkara itu kebalikan, yakni yang hidup nyaman itu adalah al-labib, orang yang cerdas, orang yang alim, yang hidup susah itu mestinya adalah orang bodoh. Tetapi dalam kehidupan tadi kita lihat orang labib, orang cerdas, cendekiawan, orang alim hidupnya susah, sementara orang bodoh hidupnya nyaman itu tadi karena memang sudah qada daripada Allah, sudah keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinna man raziqal hija hurimal ghina. Tetapi orang yang diberikan akal dicegah kekayaan, tidak diberikan kekayaan. Orang yang diberikan akal nih, orang yang diberikan akal, orang yang diberikan ilmu ternyata dicegah daripada kekayaan. Nah, ini kan bisa kita lihat kehidupan. Tapi ini adalah bukan keseluruhan dah. Ini hanya hukum aksari saja. Hukum aksari bukan kulli, bukan. Jadi aksar. Jadi kenapa? Karena ya kita lihat juga banyak juga orang-orang alim itu kusugi. Dalam kehidupan sahabat kan juga sama sahabat. Memang mayoritas sahabat itu bukan orang sugih. Cuma ada beberapa memang yang sugih, yang kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan misalnya. Yang itu kan memang kaya. Tetapi banyak di antara sahabat yang kehidupannya susah. Demikian juga para tabi'in. Tabi'in itu ada juga yang kaya. Ya. Kayak semisal Abdullah bin Al-Mubarak itu kan kaya. Termasuk Imam Abu Hanifah, juga termasuk Imam Lais, Imam Lais itu kan juga termasuk kaya begitu. Tapi banyak para tabi'in itu hidupnya ya yang tidak kaya begitu. Jadi ini bukan keseluruhan, tidak. Kalau kita melihat bahwa ada orang ulama atau orang alim yang hidupnya susah, itu tadi semata-mata memang qada daripada Allah. Dan kita lihat orang bodoh itu ternyata hidup sugih, nyaman, mewah, itu tadi itu yang sudah keputusan. Tapi yang patut kita renungkan adalah apakah ini istidraj, lanjuran atau bukan. Itu yang patut kita renungkan. Diddani yaftariqani ayyatafarruqi. Maka itu dua yang berlawanan. Yang perbedaan keduanya itu perbedaan yang sempurna. Ayyatafarruq. Sempurna perbedaannya. Jadi memang jauh sekali perbedaan semacam itu. Di mana kita lihat orang alim susah, kita lihat orang bodoh hidupnya mewah. Nah, ini memang dua yang berlawanan. Masya Allah. Ala kulihan, kita sebagai murid daripada guru-guru kita, atau kita sebagai orang tua daripada anak daripada guru kita, sukses. Nah, perhatikan guru. Enggak usah saling ditakuni lagi. Pian guru perlu apa? Tidak usah. Tidak perlu kita menanyakan lagi. Pian perlu duitnya? Tidak usah. Jadi kalau ditanya begitu ya beliau akan jawab, saya tidak perlu. Begitu. Karena seorang alim dia akan akan selalu redho ya, akan selalu sobat dan redho. Kalau ditanya seperti itu, ya saya tidak perlu. Tapi kalau sedang diberi, ya akan sedang terima. Kan senang hati. An-rahbi, musa'ah. Senang hati. Begitu. Wa unsyittu li ghairihi. Dan aku dibacakan syair li ghairihi bagi selainnya. Artinya selain daripada syair Imam Syafi'i, tadi kan Imam Syafi'i ini. Ada syair milik Imam Syafi'i. Ada ini syair yang lain. Tamannaita an tumsiya faqihan munaziran. Engkau menginginkan engkau jadi seorang faqih dan munaziran, seorang peneliti. Menginginkan seorang faqih yang munaziran. Munaziran itu kan yang kalau ibarat dia diskusi, itu mantap dalam diskusinya. Dia mampu berdiskusi. Dia mampu dalam berdebat. Itu namanya munaziran. Jadi seorang faqih yang munaziran. Jadi tidak hanya semata-mata ahli fikih,
Tapi munadziran, kalau ibarat dia diskusi, dia akan mampu untuk diskusi. Itu munadzir. Jadi tidak semua fakih itu munadzir. Tidak semua ya. Memang ada orang-orang yang diberikan keistimewaan sehingga dia mampu untuk munadzir, untuk berdiskusi dan seterusnya. Itu namanya munadzir. Tapi bi ghairi ana'in, tanpa susah payah. Ingin apa? Ingin jadi seorang fikih, ingin seorang alim, ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa nahu, ingin bisa bahasa Arab, tapi bi ghairi ana'in, tapi tidak mau bersusah payah. Maka wal jununu fununu. Wal jununu fununu. Ini kalau baris syair di akhir itu tidak boleh tanwin. Nah. Kalau syair baris akhir itu kan misalnya taman naita antum siafakihan munaziran, mana yang akhir yaitu bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Nah, fununu ini artinya kalimat akhir. Kalimat akhir itu tidak boleh tanwin. Jadi tidak boleh terbaca wal jununu fununun, tidak boleh karena baris akhir syair itu tidak boleh tanwin. Nah, termasuk tadi lakinna man ruziqa al-hijafuri man lina biddali yaftariqani ayat tafarruqi. Jadi tidak boleh dibaca ayat tafarruqin. Harusnya kan tafarruqin secara nahwu. Ayat tafarruqin, tapi karena dia syair jadi ayat tafarruqi. Gitu ya. Sama kayak dia Aisyin dayyikin. Harusnya begitu. Tapi karena dia syair zuhimmatin jubla bi Aisyin dayyiki. Jadi tidak boleh tanwin. Itu syair ya, kaidah baca syair. Harusnya kan bi'aisin dayikin, naat, dayikin naat. Tetapi karena dia syair jadi bi'aisin dayyik. Jadi begitu ya. Bi ghairi anna'in wal jununu funun. Nah, jadi dikatakan gila ya sebagai orang gila itu macam-macam. Jadi artinya orang yang ingin menjadi faqih, ingin paham dalam menuntut ilmu, ingin bisa bahasa Arab, tapi tidak mau bersusah payah, nah, disamakan dengan al-junun. Jadi ini jadi perhatian kita semua. Nah, jadi makanya tamannaita an tasira fakihan mubahisan bi ghairi masyaqqatin wa ta'abin. Kita ingin menjadi seorang fakih yang munadzir, yang kalau diskusi dia mampu berdiskusi, tapi bi ghairi masyaqqatin wa ta'abin, tanpa susah payah, tanpa mengalami kesulitan, tanpa susah payah, tidak mau bersusah payah, maka fahadza nau'un minal junun. Nah, ini bagian daripada junun jasibin. Bagian ini daripada junun. Itu menjadi perhatian kita. Faman aroda tahsilahu bi ghairi anain fahuwa majnun wa mabun. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa ada susah payah fahuwa majnun. Maka dia itu gila. Itu jasibin ini disarahnya itu bisa. Walaysa pisabul mali duna masyaqqatin, dan tidak ada mengumpulkan harta duna masyaqqatin, tanpa ada kesulitan, tanpa ada susah payah. Mengumpulkan harta aja susah payah luar biasa. Ialah mengumpulkan harta nih, pasti bersusah payah. Tahammaluha, yang dia sandang akan, di mana dia menyandang kesusahan, kesusah payahan untuk mengumpulkan harta. Akhirnya dengan susah payah mengumpulkan harta, terkumpullah harta tersebut. Kan begitu, nah? Tanya orang-orang bekerja itu, ya pasti dia akan mengalami masyaqqat, memikirkan dan seterusnya. Nah, lalu pala ilmu kaifa yakunu, maka ilmu bagaimana jadilah ia? Artinya ilmu ya begitu juga. Pala ilmu kaifa yakunu, maka ilmu bagaimana dia? Maksudnya ilmu ya begitu juga. Kalau sekedar mengumpulkan harta yang itu adalah duniawi, itu perlu kemasyaqqatan, perlu kesusah payahan, apalagi ilmu yang derajatnya itu lebih mulia. Makinnya itu maksudnya lah. Jadi iktisabul mal ma'akan razilan khasisan la yumkin bidunil masyaqqah. Kalau mengumpulkan harta padahal harta itu adalah razil, khasis, hina, rendah, la yumkinu bidunil masyaqqati, tidak mungkin tanpa ada kesulitan. Kaifa yasulul ilm bila masyaqqatin. Bagaimana mungkin mendapatkan ilmu tanpa ada kesulitan? Padahal ilmu itu adalah lebih mulia. Begitu. Qala Abu Tayyib syi'ran, berkata Imam Abu Tayyib, syair ya, dalam bentuk syair. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirin. Walam ara fi uyubin nasi aiban, aku tidak melihat pada aib manusia itu sebagai aib, karena kusil qadirin ala tamami, seperti kurang
orang yang mampu untuk menyempurnakan sesuatu. Padahal dia mampu. Artinya andai kata dia tuh mampu untuk menyempurnakan sesuatu, tapi dia biarkan begitu saja, maka itu merupakan satu aib yang luar biasa. Kita ini padahal diberikan kecerdasan, misalnya, diberikan akal, misalnya. Padahal kita mampu aja untuk kita menuntut ilmu, untuk menyempurnakan dalam menuntut ilmu. Tapi ternyata kita abaikan, kita sia-siakan, maka itu aib, kata beliau. Aib. Ya misalnya itulah ya. Jadi masalah yakdiruna ala ismi ilm minal ulum. Misalnya ada orang itu mampu di dalam menuntut ilmu, menyempurnakan ilmu daripada ilmu. Law aradu ismamahu. Jikalau mereka itu untuk menyempurnakan, mereka itu mampu. Lakin la yuriduna. Tetapi mereka itu tidak menginginkan hal tersebut. Hadza aibun. Makanya adalah aib minal ujub ni maru'ai tumislah. Maka itu aib, kata beliau, daripada aib yang aku lihat seumpamanya. Jadi itu bagian daripada aib. Kemudian wala budda li talibil ilmi min saharil layali. Nah, selanjutnya tidak bagi penuntut ilmu daripada sehari layali, tidak tidur malam. Jaga malam maksudnya tidak tidur malam. Ini maksud tidak guring, tidak tidur malam ini maksudnya dia tidur tapi sedikit. Jadi itu kayak semacam mubalaghah ya. Satu makna yang sebenarnya itu ghairu ma'qul, dan mubalaghah begitu. Tidak masuk akal, akan tetapi ini hanya untuk mubalaghah daripada sedikitnya itu. Misalnya ada riwayat Syekh Al-Jailani bahwa beliau 3 tahun itu tidak makan dan tidak tidur. 3 tahun katanya dalam hal waktu menuntut ilmu itu tidak makan dan tidak tidur. 3 tahun. Nah, ini kan sebenarnya sifat mubalaghah. Apa iya orang tidak makan 3 tahun malah tidak tidur 3 tahun kan itu mubalaghah. Artinya beliau itu makan aja cuma sedikit, tidur cuma sedikit dalam waktu 3 tahun. Ya, kurang lebih begitu tuh sifat mubalaghah. Jadi jangan dipahami hakiki begitu. Kayak apa aja? Dusta ini hanya mendustakan. Ya tidak mungkin lah orang tidak makan 3 tahun. 3 hari aja tidak makan kayak apa. Tapi karena mubalaghah ya seperti itu kalimatnya itu seperti itu. Nah itu. Kama qala syairu, sebagaimana berkata syair. Bi qadril qaddi taktasibul ma'ali. Dengan kadar kesulitan kamu akan mendapatkan ketinggian. Sekedar kesulitan kamu akan mendapatkan ketinggian. Jadi makom yang tinggi, makom yang luar biasa nih. Dengan sekedar kita kesulitan. Wa man talabal ula sahiran layali. Maka siapa yang menginginkan mencari ketinggian, makom yang tinggi misalnya lah yakni sahiran layali, maka ia tidak tidur malam. Jaga malam maksudnya tidak tidur malam. Tidur kecilnya sedikit. Yaitu dengan cara apa? Tadi bikadrit kadbi tadi kesulitannya salah satunya kan tidak tidur malam, kecuali hanya sedikit. Jadi bangun. Kenapa? Sebab karena sahar yaitu tidak tidur malam, artinya bangun ini adalah minal masyaqqi, itu daripada kesulitan allati tatahammala fi talam ilmi. Nah, itu merupakan salah satu kesulitan. Maka penuntut ilmu ini harus begitulah, harus sedikit tidur lah. Untuk apa? Banyak ibadah, banyak doa di malam hari, banyak sholat dan seterusnya. Karumul izza summa tanamu lailan, kamu menghendaki, kamu menginginkan kemuliaan, kemudian kamu tidur waktu malam, ingin kemuliaan, ingin ketinggian, tetapi tidur malam banyak, keziran, ya, banyak nih tidur malam. Yaitu ya ghusul bahra man talabal la'ali. Nah itu sama seperti menyelami lautan orang yang mencari mutiara. Tanpa alat, ya tenggelam dia. Nah, tenggelam ya karena tidak ada alatnya. Nah, jadi oleh karena itu ya dengan tidur malam, dengan bangun malam itulah lalu kita mendapatkan mutiara. Ya ini kalau kaitan Ibrahim mendapatkan ilmu. Ulul ka'bi, ketinggian derajat, bil himamil awali, dengan kemauan yang tinggi. Jadi ketinggian derajat
itu adalah dengan kemauan yang tinggi. Wa izzul mar'i fi sahari layali, dan kemuliaan seseorang itu pada sahar, yakni tidak tidur malam tadi, pada jaga malam. Makanya ada satu kalam atau maqalah yang ulul himmah, yang ketinggian daripada himmah itu adalah minal iman. Jadi termasuk bagian daripada iman. Ulul himmah, jadi kemauan yang tinggi itu bagian daripada iman. Jadi kita ini harus ada kemauan yang tinggi nih. Makanya keinginan kita melihat di situasi kondisi saat ini, di mana hukum Allah tidak diterapkan, di mana banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, banyak orang tidak sholat, banyak orang yang meremehkan sholat, banyak kasus-kasus yang kriminal, korupsi, belum lagi kita bicara politik, macam-macam saat ini. Kita lihat di situasi kita, maka harusnya kita punya keinginan yang tinggi. Yakni apa? Bagaimana misalnya kehidupan ini diatur dalam Islam. Karena keyakinan kita hanya dengan Islam dah, keadaan ini akan menjadi baik. Dengan Islam keadaan ini akan menjadi baik, akan menjadi maslahat begitu. Tanpa Islam ya tidak akan bisa. Kan begitu harusnya kita. Itu namanya ulul himmah, ketinggian. Ya, himmah kita yang tinggi. Sedih melihat yang macam-macam ini. Atau kebijakan-kebijakan yang zalim kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang marah maksiat. Seperti kemarin itu ada kebijakan yang kondom itu, yang untuk sekolah dan macam-macam itu dalam nih kayak kebijakan itu. Ini kan salah satu kebijakan yang mengarah pada kemaksiatan. Nah ini harusnya kita punya keinginan yang kuat, yang tinggi untuk mencegah itu. Dengan cara apa? Dengan cara diterapkannya secara Islam. Dengan cara apa? Yaitu dakwah. Dengan cara berdakwah, menyampaikan kepada masyarakat pentingnya syariat Islam, karena kita seorang muslim, kan begitu harusnya. Ini namanya bil himamil awali. Nah, akan tetapi kita yang seperti itu, menginginkan seperti itu, ingat ya, paling tidak kita harus ada sholat malam. Walaupun kita mungkin tidak mampu lah, mungkin ya, tidur cuma sedikit, ya paling tidak minimal 2 rakaat dulu, sholat malam. Minimal 2 rakaat. Minta kepada Allah. Berdoa juga kepada Allah. Taraktun nauma rabbi fil layali. Aku meninggalkan tidur malam. Ya, karena Rabbku fil layali, di waktu malam. Jadi, kenapa? Li ajli ridhoka ya maulal mawali. Karena menuntut keridhaan engkau ya maulal mawali. Wahai Allah, Rabbul alamin. Ya maulal mawali. Jadi, tidak tidur malam itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Taraktun naum rabbi ayya rabb. Artinya aku meninggalkan tidur. Wahai Tuhanku, di waktu malam aku tidak tidur, itu semata-mata mencari keridhaan-Mu untuk ibadah kepada Allah. Wa man ramal ula min ghairi kaddin. Siapa yang menginginkan ketinggian tanpa ada kesulitan, adha'al umra fi talabil muhali. Itu sama dia menyia-nyiakan umur di dalam menuntut perkara yang mustahil. Dengan menuntut ketinggian, mencari ketinggian, mencari pangkat kemuliaan, ingin menjadi seorang ulama, menjadi seorang ahli fikih dan seterusnya nih. Akan tetapi minorikan din tanpa ada susah payah itu sama dengan menyanyiakan umur di dalam mencari kemustahilan. Jadi tidak bisa, memang harus ada upaya dan usaha yang luar biasa ya, yang harus menghadapi rintangan dan kesulitan. Sama juga dengan dakwah. Kalau cuma santai-santai saja, duduk saja kayak apa? Harusnya memang harus bergerak, mengupayakan dan bergerak ya, dan mengupayakan. Baik dengan lisan kita, baik dengan kitabah tulisan, dan semua unsur dakwah lah. Yang banyak kan unsur-unsur dakwah, model-model dakwah kan banyak itu. Atau thariqahnya maksudnya itu. Cara-cara dakwah itu kan banyak. Bisa dengan lisan, bisa dengan kitabah, bisa mendatangi seorang, sipulan kita datangi, diskusi dan seterusnya. Fawaffiqni ila tahsilil ilmin, maka berikan taufik olehmu ya Allah kepada aku ini ila tahsilil ilmin, kepada menghasilkan ilmu. Jadi minta kepada Allah lah, minta kepada Allah, minta taufik, jadikan ya Allah taufik ini untuk mendapatkan ilmu. Wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikan
sampaikanlah kepadaku kepada sepaling tinggi kemuliaan. Jadi tetap minta aja kepada Allah. Tetap minta, jadi selain kita berupaya, bersusah payah. Nah, salah satu akan bersusah payah itu tadi tidak tidur malam itu. Tidak tidur malam, tidur kecil hanya sedikit. Apa? Yaitu untuk minta berdoa kepada Allah. Ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena jamnya sudah sampai, jam 7.46 di HP ulun. Insyaallah yang akan datang nanti kila ittakhzal laila jamalan tudrik bihi amala. Mas sedikit lagi. Kila jadikanlah malam hari sebagai jamalan kendaraan tudrik, kamu akan mendapatkan keinginan. Insyaallah nanti kita lanjutkan nanti. Insyaallah nanti kita ulangi lagi nanti di kalimat kila ittakhzal laila jamalan tudrik bihi amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan keinginan kita di mana hukum Allah diterapkan di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Karena itu berdakwalah di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, insyaallah Allah akan membukakan jalannya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka pasti Allah bukakan jalan berdakwah di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat mengalami kesulitan dan macam-macam. Nah, maka Allah sudah kita jahadu, maka Allah jamin lanahdiyannahum. Itu pakai lam taukid, nun taukid. Jadi dua kali taukid, tapi pasti itu berarti. Karena lam taukid dengan nun taukid, lanahdiyannahum. Artinya pasti. Bahasa Banjar itu bujuran. Subulannya. Pasti Allah bukakan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma warzuqna al-ikhlas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilan ya wabarakatuh. Ustaz. Wa iyyakum. Afwan wa iyyakum. Silakan lift masing-masing bro. Baik. Ya ulun keluar dulu lah. Reda ulun.
Jazakallah khairan katsiran Ustaz Budi.